dengan ciri-ciri utama tidak perlu adanya pembuktian kesalahan lebih jauh. Nah, jika dilihat ada suatu kesalahan, maka korporasi itu harus secara mutlak bertanggung jawab untuk memperbaiki lingkungan yang rusak atau mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan dalam rangka hukum pidana tanpa memerlukan pembuktian yang lebih jauh. Pertanggungjawaban strict liability ini berbeda dengan asas hukum pidana yang dikenal selama ini, yaitu actus non facit reum, Mrs. Mensils rea atau gens straf zonder schuld, yang memiliki arti tiada pidana tanpa kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kita tiada bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat ilmu, dan terlebih lagi dan terkhusus lagi adalah nikmat iman dan Islam yang selalu ditanamkan di dalam dada kita. Maka seharusnya sebagai insan yang memang diciptakan oleh Allah untuk mengabdi kepada Allah sesuai dengan apa yang telah digariskan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah adalah dengan mengucap rasa syukur yang sebanyak-banyaknya. Nah, dan tak bosan-bosan juga kita mengucapkan selawat beriring salam yang mudah-mudahan selalu dicurahkan oleh Allah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita berselawat kepada beliau, kelak di yaumil mahsyar beliau akui kita sebagai umat beliau, dan Allah izinkan beliau memberikan syafaat kepada kita sehingga bisa menambah catatan amal kita. Dan terlebih lagi dalam majelis ilmu, apabila tidak dibacakan salawat, maka majelis ilmu tersebut menjadi majelis bangkai atau majelis berbau. Itu katanya menurut guru-guru, ustadz-ustadz yang selalu memberikan pengajian tentang hadis, dan mudah-mudahan ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka perbanyaklah kita membaca selawat dalam majelis-majelis ilmu yang diselenggarakan. Dan tak terkecuali juga khususnya dalam majelis ilmu online yang diberikan melalui video pembelajaran YouTube ini. Dan kita bertemu lagi kembali di dalam pembahasan tentang hukum lingkungan, yang mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pertanggungjawaban pidana korporasi. Nah, diharapkan dari materi ini nanti menimbulkan suatu pengetahuan baru, suatu wawasan bagi sobat-sobat sekalian bahwa kejahatan terhadap lingkungan itu tidak hanya dilakukan oleh orang perorangan, tetapi juga dilakukan oleh korporasi. Nah, kelanjutan dari kejahatan yang dilakukan oleh korporasi tersebut, apakah korporasi itu bisa dipidana atau tidak? Nah, ini akan saya coba jabarkan sedikit, sekedar untuk membuka wacana berpikir atau menambah wawasan bagi sobat-sobat sekalian yang belum mengetahui, dan mungkin bagi yang sudah mengetahui, anggaplah ini sebagai suatu pengingat dikala lupa atau dikala tidak sedang dalam pembahasan yang menjadi suatu perhatian publik saat ini. Karena saat ini khusus di negara kita sedang viral itu bukan masalah lingkungan hidup, tapi ada masalah-masalah tentang
ya tentang keamanan, tentang ekonomi dan lain sebagainya. Termasuk juga kemarin ada berita viral tentang polisi, tembak polisi yang sampai saat ini belum jelas ujungnya mau kemana. Dalam pembahasan pertanggungjawaban pidana korporasi ini, saya membagi di dalam 4 sub pembahasan atau pokok pembahasan. Yang pertama adalah komponen subjek hukum, yang kedua adalah subjek hukum korporasi, yang ketiga doktrin dapat dipidana korporasi, dan keempat pertanggungjawaban pidana korporasi. Nah, tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja komponen-komponen subjek hukum yang diatur di dalam sistem hukum Republik Indonesia ini. Baik apakah dalam tatanan hukum privat atau dalam tatanan hukum publik. Nah, kita akan coba telaah dalam beberapa kaidah atau dalam beberapa undang-undang apa saja yang menjadi subjek hukum dalam sistem hukum Indonesia, yang tentunya berkaitan dengan undang-undang pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tentu harus kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dan juga tidak terlepas daripada undang-undang lainnya. Nah, menurut undang-undang lain, Undang-Undang 32 tahun 2009 ini, bahwa subjek hukum atau yang menjadi subjek hukum itu bukan hanya orang perseorangan, tetapi juga termasuk di situ adalah korporasi atau perusahaan atau badan hukum. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan subjek hukum ini? Nah, di dalam pengertian sederhana, subjek hukum ini adalah pendukung hak dan kewajiban terhadap hukum. Kenapa dikatakan pendukung hak dan kewajiban? Karena subjek hukum itu mempunyai hak untuk dilindungi secara hukum, dan dia juga mempunyai hak untuk menjalankan hukum itu sesuai apa yang dia miliki. Nah, di dalam pembagian subjek hukum ini ada 2 tipe atau 2 klasifikasi subjek hukum yang diatur di dalam sistem hukum Indonesia. Ada 2 klasifikasi subjek hukum yang diatur dalam sistem hukum Indonesia. Yang terlebih khusus kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, di dalam undang-undang tersebut atau di dalam sistem hukum Indonesia secara global atau secara umum itu diatur bahwa subjek hukum itu ada 2, yaitu yang pertama manusia, yang sering kita dengar atau kita kenal dengan istilah naturalik person. Yang kedua ada badan hukum atau yang bisa disebut juga dengan istilah reh person. Nah, reh person dengan naturalik person tentu ada perbedaan yang signifikan yang diatur di dalam sistem perundang-undangan kita. Nah, reh person atau naturalik person masing-masing tentu mempunyai porsi yang sama, porsi yang berbeda-beda juga terhadap hukum dan tanggung jawab. Tetapi secara umum kedua subjek hukum ini adalah pendukung hak dan kewajiban di dalam hukum itu sendiri. Nah, kita akan bahas lebih lanjut apa itu tentang naturalik person atau manusia. Kita akan lihat dari beberapa pendapat yang disampaikan oleh para sarjana. Yang pertama, ada pendapat menurut Van Apeldoorn. Menurut Van Apeldoorn, pengertian orang di dalam artian yuridis adalah setiap orang yang mempunyai wewenang hukum. Kewenangan hukum adalah sifat yang diberikan oleh hukum itu kecakapan untuk menjadi subjek hukum. Nah, artinya Van Apeldoorn itu secara sederhana itu menyatakan bahwa setiap orang yang mempunyai wewenang hukum adalah disebut dengan pengertian orang atau manusia. Nah, inilah menurut pendapat Van Apeldoorn. Dan di dalam pendapat Asudiarja ini ada 3 klasifikasi penilaian manusia dalam ranah filsafat. Nah, di dalam ranah filsafat yang pertama, di dalam definisi klasik menyatakan bahwa manusia adalah
hewan berbudi atau animal rasional. Nah, kenapa hewan manusia dikatakan sebagai hewan berbudi di dalam ranah filsafat? Karena kita harus bercermin dari siapa pendapat itu dilontarkan. Nah, kebanyakan filsafat yang dipakai di dalam ilmu hukum adalah filsafat yang dilahirkan dalam dunia barat atau dunia Eropa. Nah, di dalam dunia Eropa boleh kita katakan bahwa sebagian besar dari filsafat tersebut atau mungkin bahkan seluruhnya itu adalah orang-orang yang berlatar belakang non-Islam atau non-Muslim. Nah, maka bisa saja mereka berpendapat bahwa manusia itu pada hakikatnya sama dengan hewan, cuman manusia mempunyai akal budi sehingga dia bisa berpikir. Nah, inilah latar belakang pendapat kira-kira yang disampaikan oleh filsuf-filsuf barat. Nah, menurut teori Geiss and Well, masih di dalam ranah filsafat, manusia dipandang dari sudut sungguh-sungguh sebagai barang di dunia yang badani karena memiliki sifat-sifat badani juga. Nah, di dalam Esprit Income, manusia adalah roh yang telah menjelma menjadi daging. Nah, jadi di dalam Esprit Income ini mereka beranggapan manusia itu adalah roh yang menjelma menjadi daging. Karena ketika roh itu sudah tidak ada, dagingnya sudah tidak mempunyai arti apa-apa. Nah, dia tidak bisa lagi disebut sebagai manusia. Nah, selanjutnya di dalam kita melihat tentang badan hukum atau yang tadi sudah saya sebutkan atau saya jelaskan tentang reh person. Nah, reh person ini kita lihat juga dari pendapat yang disampaikan oleh Ruslan Lenggong di dalam bukunya. Ini menyatakan Ruslan Lenggong ini mengambil dari teorinya von Savigny yang menyatakan atau biasa disebut dengan teori fiksi atau teori perumpamaan, di mana von Savigny menyatakan yang berpandangan bahwa badan hukum itu dianggap atau difiksikan sebagai pendukung hak dan kewajiban sama dengan manusia. Nah, ini menurut pendapat von Savigny. Sedangkan menurut Bernard Winsor Brins van der Heyden dalam teori Amtelijk Vermogen, ini yang berpendapat bahwa suatu badan hukum memiliki harta kekayaan tersendiri yang terpisah dari harta kekayaan anggotanya. Nah, secara eksplisit ini bisa dilihat bahwa badan hukum itu adalah sesuatu yang didirikan oleh beberapa anggota. Bisa 2, 3, 4, atau 5, atau bahkan lebih. Nah, yang menjadi stressing oleh Bernard Winsor Brins dan van der Heyden ini adalah harta kekayaan dari badan hukum itu terpisah dari harta kekayaan para pendirinya. Nah, inilah yang disebut dengan badan hukum atau reh person menurut versi teori Amtelijk Vermogen. Selanjutnya kita lihat dalam teori organ, alat, dan dikemukakan oleh von Gierke bahwa suatu badan hukum dapat dipersamakan dengan manusia karena memiliki organ atau alat yang fungsinya sama dengan fungsi organ manusia, yaitu untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Nah, von Gierke ini melihat dalam suatu organ di mana manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, maka badan hukum atau reh person itu juga dilihat oleh von Gierke sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sama fungsinya. Nah, selanjutnya ada teori kepemilikan yang disampaikan atau dilahirkan menurut pendapat Marcel Planiol Molengraaf bahwa badan hukum merupakan kumpulan manusia memiliki kepentingan-kepentingan. Ya, tentu saja badan hukum ini memiliki kepentingan-kepentingan. Apakah kepentingan ekonomi, apakah kepentingan finansial, atau kepentingan kelangsungan suatu usaha. Tetapi yang paling besar tentunya adalah kepentingan-kepentingan dari para anggotanya adalah untuk suatu keadaan di mana
korporasi itu atau reh person itu didirikan adalah sebagai penunjang suatu usaha yang mereka lakukan. Nah, kita selanjutnya lihat dalam subjek hukum korporasi. Subjek hukum korporasi ini adalah istilah subjek hukum berasal dari bahasa Belanda, yaitu reh subjek atau law of subject dari bahasa Inggris. Nah, secara umum reh subjek diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum. Nah, subjek hukum menurut bahasa Belanda, reh subjek ini adalah pendukung hak dan kewajiban. Nah, pendukung hak dan kewajiban sebagaimana telah diuraikan di awal, ini adalah manusia dan badan hukum atau naturalistic person dengan reh person. Selanjutnya ada pendapat Sudikno Mertokusumo. Sudikno menyatakan bahwa subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Nah, secara pengertian sederhana kita ambil dari dari pendapat yang disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum itu adalah subjek hukum. Sebagai contoh, kita bisa ambil misalnya ketika seseorang mengalami suatu tindak pidana penganiayaan, misalnya kalau kita ngambil di dalam contoh lapangan hukum pidana. Ketika seseorang itu mengalami suatu tindak pidana penganiayaan, maka dia secara hukum berhak untuk melaporkan apa yang dia alami itu kepada pihak yang berwajib, dan dia juga sebenarnya dilindungi secara undang-undang, di mana setiap orang dilarang untuk melakukan suatu pemukulan atau lain-lain. Nah, bagi pelaku yang melakukan tindak pidana pemukulan tersebut, dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Disitulah kita secara sederhana bisa melihat subjek hukum itu adalah sebagai hak dan pendukung kewajiban. Nah, dia juga memperoleh hak dari hukum dan dia juga memperoleh kewajiban dari hukum. Nah, lebih lanjut ada Subekti menyatakan bahwa subjek hukum adalah pembawa hak dan subjek hukum atau subjek hukum yaitu orang. Nah, pendapat Sudikno dan Subekti sebenarnya mirip-mirip saja dan tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan, jadi tidak perlu saya jelaskan karena dari apa pendapat yang Sudikno sampaikan, berharap sobat-sobat sekalian, saudara-saudari sekalian bisa memahami apa itu subjek hukum. Nah, selanjutnya kita lihat tentang pengertian dari subjek hukum itu sendiri. Nah, menurut pendapat Logeman, badan hukum adalah suatu personifikasi atau bestendigheid, perwujudan atau penjelmaan hak kewajiban hukum organisasi reh yang menentukan struktur internal inalik struktur dari personifikasi. Ini adalah pengertian dari badan hukum itu sendiri. Nah, selanjutnya juga ada pendapat Rohmat Sumitro. Menurut Rohmat Sumitro, badan hukum atau reh person adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat mempunyai hak, harta, serta kewajiban seperti orang-orang pribadi. Nah, tidak ada perbedaan antara orang pribadi atau naturalistic person dengan reh person menurut pendapat dari Rohmat Sumitro. Dan menurut Wiryono Projodikoro, pendapat menyatakan bahwa badan hukum sebagai badan di samping manusia berperseorangan yang dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dengan hukum dan hubungan hukum dengan orang lain maupun badan lain. Nah, jadi Wiryono Projodikoro ini lebih mengedepankan bahwa badan hukum itu adalah sesuatu yang mempunyai hak
yang mempunyai kewajiban dan mempunyai hubungan hukum dengan badan lain atau dengan orang lain di samping manusia itu sendiri. Nah, artinya masih tetap sama bahwa badan hukum menurut Wiryono Projodikoro ini mungkin kita kaitkan dengan teori fiksi sebagaimana yang disampaikan oleh Von Sapini, ini adalah sama dengan apa yang disampaikan oleh Von Sapini. Selanjutnya ada pendapat dari I.S. Susanto yang mengungkapkan secara umum korporasi memiliki ciri penting. Yang pertama adalah merupakan subjek hukum buatan yang memiliki kedudukan hukum khusus. Nah, maksudnya subjek hukum buatan ini adalah badan hukum atau reh person ini didirikan oleh sekelompok atau sekumpulan anggotanya yang tentunya adalah manusia yang memisahkan sebagian hartanya untuk digabungkan di dalam harta badan hukum atau reh person. Nah, artinya dia tidak dilahirkan secara alamiah sebagaimana makhluk-makhluk Allah lainnya, tetapi dia dilahirkan atau dibuat atas keinginan manusia atau sekelompok manusia yang secara bersama-sama mempunyai kepentingan yang sama. Yang kedua, memiliki jangka waktu hidup yang terbatas. Pada dasarnya kalau kita melihat jangka waktu hidup, ini manusia pun sebenarnya juga memiliki jangka waktu hidup yang terbatas. Tapi manusia tidak tahu kapan batas waktu hidup yang dia miliki. Nah, berbeda dengan reh person, kalau reh person itu bisa jangka waktu hidupnya diperhitungkan oleh manusia atau kelompok-kelompok yang membuatnya tersebut. Misal, dibuat untuk jangka waktu 5 tahun, atau 10 tahun, atau 20 tahun. Bahkan tergantung keinginan para anggota yang mendirikan dari badan hukum atau reh person tersebut. Yang ketiga, memperoleh kekuasaan dari negara untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu. Nah, yang dimaksud dengan memperoleh kekuasaan dari negara untuk melakukan suatu kegiatan bisnis tertentu ini seperti misalnya suatu badan hukum atau suatu korporasi atau suatu perusahaan diberikan izin pengelolaan hutan oleh pemerintah. Nah, di dalam pengelolaan hutan ini, apakah hutan ini digunakan untuk hutan tanaman industri, ataukah digunakan hutan ini untuk perkebunan? Nah, ini tergantung perizinan yang diajukan oleh badan hukum atau perusahaan tersebut. Nah, artinya ketika izin itu diberikan oleh pemerintah secara khusus kepada badan hukum, maka badan hukum itu akan mengelola, akan mengusahakan terhadap apa yang dia peroleh izin tersebut, sehingga menghasilkan suatu hal yang berdaya guna, menghasilkan sesuatu hal yang untuk harta kekayaan daripada korporasi atau 4. Dimiliki oleh pemegang saham. Nah, terkait kepemilikan reh person atau badan hukum ini adalah tentu saja siapa yang menanamkan modal di dalam pendirian badan hukum tersebut. Nah, sekelompok orang yang mendirikan badan hukum tentu dia menanamkan sesuatu hal modal yang biasa di dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas, itu disebut dengan saham. Nah, artinya yang memiliki terhadap badan hukum tersebut adalah berdasarkan kepemilikan saham yang ada dari setiap anggota yang mendirikannya. Yang kelima, tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi biasanya terbatas saham yang dimilikinya. Nah, ini sesuai dengan prinsip Undang-Undang Perseroan Terbatas atau Undang-Undang Pendirian PT, di mana tanggung jawab seorang pendiri atau pemegang saham itu hanya terbatas pada saham yang dia miliki atau yang dia tanamkan dari dalam PT atau perusahaan tersebut. Begitu juga di dalam korporasi yang dimaksud di dalam Undang-Undang Perlindungan Hidup ini, Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup ini adalah kepemilikannya tergantung kepada kerugian yang ditanggung oleh pemegang saham tersebut adalah tergantung sebesar apa saham yang dia miliki. Nah, selanjutnya tentu di dalam pembahasan badan hukum sebagai subjek hukum di dalam lapangan hukum pidana ini,
tentu ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Biasa di dalam namanya kehidupan sosial masyarakat tentu ada yang pro dan ada yang kontra. Nah, kita akan lihat tentang pendapat bagi mereka-mereka yang tidak setuju dengan badan hukum dijadikan sebagai subjek hukum pidana. Adapun alasan tersebut diantaranya adalah yang pertama, menyangkut masalah kejahatan, sebenarnya kesengajaan dan kesalahan hanya terdapat pada persona alamiah. Artinya menurut pendapat ini perusahaan atau korporasi itu tidak akan mungkin melakukan suatu kesalahan. Karena yang bisa melakukan kesalahan atau kejahatan itu hanyalah persona alamiah yang menjalankan perusahaan itu sendiri. Maka badan hukum menurut pendapat ini tidak cocok untuk dijadikan sebagai subjek hukum dalam lapangan hukum pidana. Yang kedua, ada tingkah laku material sebagai syarat pemidanaan. Hanya dapat dilaksanakan oleh persona alamiah. Nah, tingkah laku material mungkin seperti maksudnya kegiatan merampas hak orang lain, atau membunuh orang lain, atau merambah hutan sembarangan. Ini hanya bisa dilakukan oleh persona alamiah yang tidak bisa dilakukan oleh badan hukum atau korporasi. Yang ketiga adalah bahwa pidana dan tindakan yang berupa merampas kebebasan orang tidak dapat dikenakan terhadap korporasi. Nah, secara harfiah atau secara kenyataan memang kita akui bahwa korporasi tidak akan mungkin bisa dipenjarakan, tetapi tentu ada solusi-solusi atau ada mekanisme-mekanisme atau sistem pemidanaan lain yang dilakukan terhadap korporasi. Tetapi kalau kita berpendapat atau kita melihat dengan apa yang disampaikan oleh yang tidak setuju dengan badan hukum atau person dijadikan sebagai subjek hukum dalam lapangan hukum pidana, tentunya tidak mungkin suatu korporasi itu untuk dimasukkan ke penjara. Karena memang tidak akan ada pengaruhnya sama sekali terhadap korporasi tersebut. Karena secara kebendaan korporasi itu hanyalah semacam benda-benda mati yang tidak bergerak. Nah, selanjutnya bahwa tuntutan dan pemidanaan terhadap korporasi dengan sendirinya mungkin menimpa orang yang tidak bersalah. Nah, maksud dari pendapat ini juga menjelaskan bahwa setiap orang yang bersalah yang dihukum haruslah sesuai dengan apa yang dia lakukan. Nah, ketika mempidana suatu korporasi dilakukan, maka akan berpotensi terhadap dilanggarnya hak-hak orang yang tidak bersalah. Nah, inilah yang melatar belakangi pendapat yang tidak setuju. Nah, terakhir mereka berpendapat bahwa pada praktiknya tidak mudah menemukan norma-norma atas dasar apa yang dapat diputuskan bahwa pengurus saja atau korporasi itu saja atau kedua-duanya untuk dilakukan pemidanaan. Nah, ini adalah pendapat yang tidak setuju badan hukum dijadikan sebagai subjek hukum dalam hukum pidana. Sedangkan yang setuju ada beberapa pendapat juga tentunya. Yang pertama menyatakan alasannya adalah ternyata dipidana pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi dan mengurus atau pengurusnya saja. Nah, yang kedua, mengingat dalam kehidupan sosial dan ekonomi ternyata korporasi semakin meramaikan atau semakin memainkan peran yang penting pula. Nah, sebagaimana kita ketahui, memang korporasi ini kalau melakukan suatu kegiatan merugikan atau berdampak kepada kerusakan lingkungan itu sifatnya lebih masif jika dibandingkan dengan usaha yang dilakukan oleh orang perorangan. Karena korporasi itu sekali dalam pengelolaan hutan atau dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagai untuk kegiatan usaha bisa beribu-ribu hektar, sedangkan untuk manusia terbatas dengan kemampuan tangan yang dia miliki. Nah, yang ketiga ada hukum pidana harus mempunyai fungsi dalam masyarakat dan menegakkan norma-norma dan ketentuan yang ada dalam masyarakat. Kalau hukum pidana hanya ditekankan pada segi perorangan yang hanya berlaku pada manusia,
maka tujuan itu tidak efektif. Oleh karena itu, tidak ada alasan selalu menekan dan menentang dapat dipidananya korporasi. Nah, yang terakhir juga ada alasan bahwa dipidananya korporasi dengan ancaman pidana adalah salah satu upaya untuk menghindari tindakan pemidanaan terhadap para pegawai korporasi itu sendiri. Nah, jadi kalau yang tidak setuju tadi menyatakan kemungkinan nanti ada orang yang tidak bersalah dengan dipidana korporasi itu akan menjadi korban. Sedangkan menurut mereka yang setuju dengan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana itu karena untuk menghindari supaya orang tindakan, maksudnya adalah supaya menghindari tindakan pemidanaan terhadap para pegawainya sendiri, sehingga cukup korporasinya saja yang dipidana. Nah, selanjutnya kita lihat tentang doktrin dapat dipidananya korporasi. Nah, doktrin ini ada beberapa doktrin. Yang pertama, doktrin strict liability. Yang kedua ada doktrin vicarious liability. Yang ketiga ada doktrin of delegation. Yang keempat ada doktrin identification. Yang kelima ada doktrin aggregation. Yang keenam ada doktrin reactive corporate foul. Artinya ada enam doktrin yang menyatakan bahwa korporasi itu dapat dipidana. Ya, kita akan coba jelaskan satu persatu secara umum, tidak secara mendetail ya, sehingga nanti bisa untuk teman-teman atau sobat-sobat sekalian cari referensi apa tentang doktrin-doktrin yang saya sebutkan ini atau akan saya bahas ini. Yang pertama, doktrin strict of liability, azas tanggung jawab mutlak. Nah, diartikan sebagai kewajiban mutlak dengan ciri-ciri utama tidak perlu adanya pembuktian kesalahan lebih jauh. Nah, jika dilihat ada suatu kesalahan, maka korporasi itu harus secara mutlak bertanggung jawab untuk memperbaiki lingkungan yang rusak atau mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan dalam kerangka hukum pidana tanpa memerlukan pembuktian yang lebih jauh. Nah, pertanggungjawaban strict liability ini berbeda dengan asas hukum pidana yang dikenal selama ini, yaitu actus non facit reum, nicis mensils rea atau gens straf zonder schuld, yang memiliki arti tiada pidana tanpa kesalahan, yang dikenal sebagai doktrin pidana dengan kesalahan atau mens rea. Nah, strict liability diartikan sebagai kewajiban mutlak dengan ciri utama tidak perlu adanya pembuktian kesalahan. Nah, inilah yang disampaikan di dalam atau yang dijabarkan menurut strict liability doctrine. Selanjutnya kita lihat tentang teori vicarious liability. Peter Gilles memberikan pengertian bahwa pertanggungjawaban pengganti adalah pengenaan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang berdasarkan asas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain atau berdasarkan atas kesalahan orang lain atau berkenaan dengan kedua masalah tersebut. Lafave berpendapat bahwa pertanggungjawaban pengganti adalah suatu di mana seseorang tanpa kesalahan pribadi bertanggung jawab atas tindakan orang lain. Nah, di dalam doktrin vicarious liability, sebagaimana yang dikatakan oleh Peter Gilles dan yang dikatakan oleh Lafave, bahwa seseorang itu mengambil alih suatu tanggung jawab pidana tanpa pernah dia melakukan kesalahan yang sebenarnya. Artinya dia hanya bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Inilah yang disebut dengan doktrin vicarious liability. Di dalamnya juga ada pendapat menurut Smith and Brian Hogan. Secara umum, majikan dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahan yang dilakukan oleh pegawainya, kecuali gangguan terhadap umum dan fitnah atas pencemaran nama baik. Nah, artinya menurut Smith and Brian Hogan ini ada sesuatu hal yang tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban majikan. Misalnya tentang fitnah
atau pencemaran nama baik yang dilakukan oleh seorang pegawai, maka hal ini tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban kepada majikannya. Tetapi jika misalnya di dalam suatu kesalahan yang dilakukan oleh si pegawai tersebut adalah berkaitan dengan operasional suatu korporasi atau operasional suatu perusahaan, tentu yang bertanggung jawab di dalam itu adalah si pemberi perintah yang lebih tinggi. Nah, menurut Henry Campbell, pertanggungjawaban pengganti ada pertanggungjawaban hukum secara tidak langsung. Nah, itu ada strict liability dan vicarious liability. Selanjutnya kita lihat dengan teori doctrine of delegation. Nah, merupakan salah satu dasar pembenar untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pegawai kepada korporasi. Nah, artinya ada pendelegasian wewenang atau pendelegasian tanggung jawab yang dilakukan oleh perusahaan kepada pegawai. Nah, maka juga ada pendelegasian tanggung jawab atau kewajiban yang harus diambil atau diemban oleh korporasi. Nah, selanjutnya ada doctrine of identification. Nah, doktrin ini mengajarkan bahwa untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana kepada suatu korporasi, siapa yang melakukan tindak pidana tersebut harus mampu diidentifikasikan. Apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh mereka yang merupakan directing mind dari korporasi tersebut, maka pertanggungjawaban tindak pidana itu dapat dibebankan kepada korporasi. Nah, dalam theory of identification ini artinya perbuatan itu haruslah terlebih dahulu diidentifikasi. Siapa yang bertanggung jawab, siapa yang melakukan perintah. Nah, ketika yang melakukan itu adalah directing mind atau orang yang harus bertanggung jawab terhadap korporasi tersebut, maka tindakan pidana itu dapat diterapkan kepada korporasi. Nah, inilah yang disebut dengan theory of identification. Nah, teori aggregation atau teori ajaran ini mengagregasi atau kombinasi kesalahan dari sejumlah orang untuk diatributkan kepada korporasi sehingga dapat dibebani tanggung jawab. Dari semua perbuatan dan semua unsur mental dari berbagai orang yang terkait secara relevan dan lingkungan perusahaan dianggap seakan-akan dilakukan oleh suatu orang saja. Ini ada kombinasi. Yang selanjutnya ada tentang doktrin reactive corporate fall. Selanjutnya ada doktrin reactive corporate fall. Ajaran ini diusulkan oleh Weiss dan Braithwaite dalam tulisannya The Allocation of Responsibility for Corporate Crime, Individualism, Collectivism, and Accountability, yang mengemukakan bahwa aktus reus dari suatu tindak pidana terbukti dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka pengadilan sepanjang telah dilengkapi dengan kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang untuk dapat mengeluarkan perintah yang bersangkutan. Nah, artinya menurut doktrin ini bahwa suatu tindak pidana terbukti dilakukan atas nama oleh atau atas nama korporasi, maka pengadilan boleh mengambil suatu tindakan diberikan oleh undang-undang berdasarkan perintah dari yang bersangkutan. Artinya ada perintah dari pihak yang berwenang untuk menjatuhkan suatu putusan pidana kepada korporasi. Nah, selanjutnya ada pertanggungjawaban pidana korporasi. Sistem pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari kebijakan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam pasal 119 Undang-Undang Pemeliharaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut pasal 119 Undang-Undang Pemeliharaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, itu menyatakan yang pertama adalah perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Yang kedua, penutupan usaha atau sebagian tempat usaha dan atau kegiatan.
Yang ketiga, ada perbaikan akibat tindak pidana. Yang keempat, ada kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak. Dan atau yang kelima, penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 tahun. Nah, ini adalah pidana yang akan atau bisa diterapkan menurut Undang-Undang Pemeliharaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu terhadap korporasi sebagaimana diatur dalam pasal 119. Nah, selanjutnya kita lihat pendapat Hattrick. Ada 3 hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka fungsionalisasi hukum pidana terhadap tindak pidana korporasi. Yang pertama adalah kapan suatu korporasi dinyatakan sebagai pelaku atau telah melakukan tindak pidana, dan kapan suatu tindak pidana telah dilakukan atas nama suatu korporasi harus dirumuskan dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, korporasi hanya bisa dipertanggungjawabkan secara pidana jika terdapat unsur kesalahan atau mens rea dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan dengan tidak ada alasan pemaaf, dan tindak pidana itu dilakukan untuk kepentingan korporasi serta masih dalam ruang lingkupnya. Yang ketiga, sanksi pidana berupa denda perlu ditambahkan dengan sanksi pidana lainnya untuk dikenakan kepada korporasi. Nah, demikian pembahasan di dalam seri hukum lingkungan kali ini dalam pokok pembahasan pertanggungjawaban pidana korporasi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada manfaat bagi kita semua, khusus bagi yang menyampaikan dan juga bagi yang mendengar. Mudah-mudahan ada suatu keilmuan yang bisa dimanfaatkan dan juga bisa mudah-mudahan menjadikan kita sebagai insan atau sebagai orang yang sadar lingkungan. Karena bagaimanapun anak cucu keturunan kita mempunyai hak yang sama terhadap lingkungan yang kita tempati sekarang. Tentunya mereka mempunyai hak untuk diwariskan lingkungan yang baik, yang sehat, yang lestari, yang gemah ripah lojinawi, sehingga tidak kekurangan sesuatu apapun di kehidupan mereka. Nah, lebih dan kurang dalam penyampaian ini selalu saya tekankan bahwa apa yang saya sampaikan ini bukanlah suatu kebenaran mutlak dalam sisi pembahasan ilmu hukum, tetapi ini adalah sebagai suatu bentuk upaya membuka wacana berpikir sobat-sobat sekalian atau teman-teman sekalian agar lebih wise, lebih peduli terhadap lingkungan tempat kita berada khususnya, dan juga lebih peduli untuk menitipkan atau mewariskan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari kepada generasi yang akan datang. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.